Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihin ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk beribadah dalam bulan Ramadan ini. Kalau kita ingat teman-teman kita di bulan Ramadan yang lalu, mungkin diantaranya ada yang tidak ikut pada kesempatan hari ini. Oleh karena itu kita kembali bersyukur dipanjangkan umur sehingga kita dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan pada kesempatan bulan Ramadan ini. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau kita dapat meluk agama Islam, agama Allah yang direstui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan anak usia dini. Sebelum membahas pentingnya anak usia dini, perlu diketahui siapakah anak usia dini. Menurut Undang-Undang Sisdiknas adalah usia lahir sampai dengan 6 tahun. Sedangkan di dunia barat rata-rata anak usia dini itu adalah usia lahir sampai dengan 8 tahun. Pertanyaannya adalah, di mana sih anak usia dini itu berada? Kita tahu bahwa sebagian besar waktu anak usia dini itu berada dalam keluarga. Kalau orang yang berkecupan, yang berkemampuan, menyerahkan anaknya di tempat penitipan anak, di kelompok bermain atau taman kanak-kanak. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan hari ini kita akan melihat pentingnya anak usia dini dari sudut pandang agama Islam, budaya, dan keilmuan yang secara berturut-turut akan dibahas berikut ini. Anak usia dini dari sudut pandang agama Islam. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim mengatakan bahwa, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dari pernyataan tersebut, dari firman Allah yang disampaikan itu, terlihat bahwa kita diberikan amanah yang perlu dipertanggungjawabkan oleh kita masing-masing sebagai orang tua terhadap anak kita. Bahkan Rasulullah bersabda, tiada seorang anak pun yang lahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Itu artinya bahwa anak itu lahir sesuai dengan fitrahnya, bersih, suci. Dan dikatakan pula, kedua orang tuanya lah yang membuat anak itu apakah akan beragama Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa setiap orang itu mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya. Dan tanggung jawab itu akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengklasifikasikan kedudukan anak menjadi 4 golongan. Anak itu dapat sebagai musuh bagi kita. Anak juga bisa menjadi fitnah bagi kita. Dan anak juga bisa menjadi perhiasan dan penyejuk bagi kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah anak itu akan menjadi penyejuk kita, menjadi perhiasan, atau malah menjadi lawan kita? Itu semuanya akan sangat tergantung kepada kita bagaimana kita mendidik anak dengan baik. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, anak bisa juga dilihat dari sudut budaya. Kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat dulu belum punya agama. Sebagian masyarakat dulu mungkin tidak bisa baca tulis, tetapi mereka hidup berkeluarga dengan baik itu melalui kegiatan-kegiatan yang namanya berdasarkan nilai-nilai dan ada di budaya masyarakat itu sendiri. Dari usia kecil kita tahu belajar di waktu dewasa bagaikan menulis di atas air. Sementara itu kalau kita belajar dari kecil itu dikatakan kita belajar bagaikan mengukir di atas batu. Kita tahu bahwa setiap budaya daerah punya kelebihannya masing-masing.
Karena saya berasal dari Sumatera Barat, akan saya sampaikan pepatah bijak yang pernah kita dengar sewaktu kita kecil. Ketek tak raja-raja, itu dikatakan bahwa pada saat kecil itu anak akan meniru. Jadi segala sesuatunya akan ditiru oleh anak. Gadang tak bau-bau, itu artinya ikut-ikutan. Kita tahu bahwa kalau anak udah mulai besar, dia akan ikut-ikutan dengan teman sebayanya, dengan teman sepermainannya. Dan itulah yang akan mewarnai kehidupannya. Lah gadang tak rubah tidak. Jadi kita lihat di masyarakat sekarang, bahwa watak dan tabiat itu kalau sudah terbentuk, dia tidak akan sangat sulit sekali diubah. Kemudian kamati jadi perangai. Nah, setiap orang yang sudah punya tabiat, perilaku, itu sangat sulit sekali diubah sampai akhir hayat menjemputnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita memperbaiki diri, keluarga kita mulai dari usia sedini mungkin untuk bisa kita didik dengan baik sehingga sikap dan perilaku serta tabiatnya di masa dewasa nanti akan dapat memberikan kehangatan kepada kita, memberikan perhiasan kepada kita sebagaimana yang disampaikan tadi, memberikan kesejukan kepada kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta pemirsa sekalian, sampailah kita kepada kesimpulan. Yang pertama, jangan sia-siakan usia dini, karena usia dini adalah usia emas yang tidak akan terulang. Artinya, kesempatan emas bagi anak itu, peluang emas bagi anak itu jangan sampai tersia-siakan sehingga kemampuan anaknya tidak tercapai secara optimal. Yang kedua, optimalkan pengembangan semua aspek perkembangan anak. Kita tahu bahwa selama ini anak usia dini itu dicekoki dengan membaca, menulis, dan berhitung. Padahal dalam kehidupannya nanti, anak itu tidak hanya membaca, menulis, dan berhitung. Kita juga perlu meningkatkan agamanya, moralnya, sosial emosionalnya, kognitifnya, bahasa, kemudian juga fisik dan motoriknya. Dengan mengoptimalkan pengembangan semua aspek itu, anak-anak itu diharapkan suatu ketika akan optimal pula kemampuannya. Bagaimana caranya? Caranya adalah lakukan kegiatan-kegiatan yang konkret yang dialami langsung oleh anak. Persoalan kita saat ini adalah kegiatan-kegiatan anak ini sekarang tidak lagi berbentuk konkret, tidak dilakukan secara langsung. Usaha-usaha yang dilakukan tidak membutuhkan kegiatan fisik yang memfungsikan tangan, mata, kaki. Kalau mereka sibuk dengan gadget yang bergerak itu cuma mata dan tangannya. Coba bayangkan kalau anak-anak itu hanya berkegiatan seperti itu, kemampuan badan yang lainnya tentu tidak akan terbentuk secara optimal. Terakhir, kalau kita sudah berusaha secara optimal, tugas orang tua adalah berdoa yang terbaik untuk anaknya. Karena dengan doa orang tua, anak akan sukses adanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekhilafan. Akhirnya saya ucapkan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.